Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Mari Bapa, Engkau urapi, Kau sertai sehingga apa yang hamba sampaikan, karena Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Siapkan hati kami, roh kami, bahkan lembutkan hati kami untuk sebentar menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik dan luar biasa. Masih tetap sukacita? Amin. Sukacita di dalam Tuhan tidak akan mudah berlalu, ya bahkan tidak akan bisa hilang apabila sukacita dari Tuhan dan Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati kita. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan di ayat yang ke-46. Sudah siap? 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa yang kita nikmati, terutama mungkin berkat itu tidak berupa mungkin amplop ya, tidak berupa mungkin mobil, tidak berupa uang, mungkin tidak berupa beras saja, namun berkat itu, kesehatan itu adalah berkat yang luar biasa. Ya, kita bisa bersama-sama di tempat ini memuliakan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan itu luar biasa. Walaupun saya mendengar kesaksian dari mamahnya Iel tadi ya, saya ikut bangga. Ya, saya ikut bangga Bapak Ibu. Jadi kalau ada saudara kita, anak kita atau sahabat kita di dalam Tuhan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, rasanya kok ikut bangga. Ya, jadi ikut bangga luar biasa. Ternyata Tuhan kita itu Allah yang dahsyat. Ya. Sehingga malam hari ini juga pada saat saya membaca ayat ini juga luar biasa. Ya, ini satu teguran dari Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang seringkali kita itu menghendaki berkatnya, namun mengabaikan firman-Nya. Ya. Nah, ayat ini dipandang sebagai satu keluhan dari Tuhan untuk umatnya. Ya, karena umat Tuhan yang seringkali itu hanya menggali, mencari dan mencari ya berkat dan pertolongan Tuhan. Tetapi mengabaikan setiap firman-Nya. Ya, seperti satu contoh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu maunya bersama dengan Tuhan terus ya di Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa ini maunya bersama dengan Tuhan, namun dia tidak mau Tuhan mengendalikan hidupnya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Ya, maunya berkatnya, ya kita cari firman-Nya, tapi enggak dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan di sini kok bisanya kok cuma cari-cari aja. Tuhan merasa hanya digali saja, tetapi tidak sungguh-sungguh diperhatikan setiap firman-Nya.
Nah, sebab itu mari pada sore ini kita belajar pola pikir kita selaras dengan firman Tuhan. Amin. Selaras firman Tuhan artinya kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Jangan pernah mengabaikan firman-Nya. Jangan hanya cari berkat-Nya saja. Yang pertama, ya supaya kita punya pemikiran yang selaras atau serasi mengikuti daripada kehendak Tuhan. Yang pertama adalah berkat Tuhan itu datang dari Tuhan. Ya, berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Kita semua pasti ingin mengalami yang namanya berkat. Amin. Masuk enggak ada sing enggak mau diberkati. Pasti kita semua datang ke gereja berdoa pasti ingin diberkati. Terus kita juga ingin mengalami yang namanya kemenangan. Ya. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa sumber berkat yang sejati itu bukanlah usaha kita, bukanlah kekuatan kita. Tetapi sumber berkat yang sejati itu dari Tuhan. Jadi kalau seringkali kita itu seperti bangsa Israel. Coba kita buka di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai 18. Ulangan 18 Ulangan 18 ayat 17 sampai 18. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi, Ulangan ya betul ya. Ulangan 18 ayat 17 sampai 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya. Di sini Tuhan mengingatkan ya bahwa firman Tuhan itu harus kita dengarkan. Jadi bukan hanya dengar. Kalau mendengar itu kan seperti berita ya di depan sekolah SD itu loh ada kecelakaan. Ya, kan kita cuma dengar ada kecelakaan. Tapi yang jelasnya kan kita nggak tahu. Ternyata beritanya di depan sekolah SD itu ada kecelakaan antara sepeda motor dengan mobil. Nah, itu kan kalau kita mendengarkan beritanya kan dengan jelas, oh kecelakaannya motor dengan mobil. Nah, firman Tuhan juga demikian. Kalau kita mendengarkan, ya, maka mendengarkan dengan aktif itu sungguh-sungguh kita dengarkan. Ya, karena manusia itu seringkali lupa bahwa dia bisa karena Tuhan izinkan. Dia bisa karena Tuhan kehendaki. Dia bisa karena Tuhan yang memampukan. Dia bisa karena Tuhan yang melaksanakan. Ya, kan kita itu tugasnya kan meminta. Yang melaksanakan Tuhan. Ya, kita itu minta. Jadi kalau kita semuanya bisa melaksanakan semuanya apa yang sudah kita kerjakan, bahkan yang sudah kita inginkan, yang sudah kita pergumulkan dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita sendiri. Ingat bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak pernah melupakan Tuhan. Jadi kita bisa semuanya.
kita bisa mampu, kita bisa melakukan. Bahkan secara hal yang sepele ya, kita bisa berdiri di tempat ini, kita bersama-sama di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Kadang-kadang ada saja, ya, ada saja gangguannya, godaannya. Mungkin sudah siap mau berangkat wis macak ayu, wis macak ganteng, ada tamu, ya, Bu saya minta tolong, ya, akhirnya gagal. Tapi kalau kita bisa sampai saat ini seperti bagaimana kita ada, itu semua karena berkat Tuhan. Yang kedua, bahayanya jika kita itu mengabaikan firman Tuhan. Ya, kalau di dalam Amsal itu orang yang mengabaikan Tuhan itu bisa apa? Bisa mengabaikan firman Tuhan itu bisa mati loh Bapak Ibu. Itu di Amsal ya, saya lupa di ayatnya ya. Kalau di dalam Matius ayat pasal yang 15 ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ya, bibirnya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita, seolah-olah wajahnya berseri-seri, namun hatinya menjauh dari Tuhan. Bisa, bisa. Ada. Ya kalau di sini tidak ada ya, amin ya. Puji Tuhan. Di sini tidak ada, semua kita memuji dengan sukacita. Kalau tadi pada saat lagu yang saya nggak hafal ya saya cuma tutup mulut ya nggak bisa, tapi saya goyang-goyang, saya tepuk tangan. Kenapa? Di hatinya tetap memuji Tuhan. Karena memang lagunya saya nggak hafal ya. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen rajin berdoa. Amin. Untuk apa? Untuk berkat. Tetapi jarang baca firman Tuhan. Ayo, siapa di sini yang berdoa setiap hari tapi nggak baca firman? Angkat tangan atau angkat kaki? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa, pujian dan firman itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berdoa, kita juga harus imbangi untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita juga harus imbangi dengan pujian. Karena memang itu, tiga hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau seringkali mungkin kita sering menghadapi atau bahkan mungkin kita tanpa sadar, kita sendiri, saya sendiri, ya rajin berdoa untuk berkat saja, tapi nggak pernah mau membaca firman. Wis kesuwen, ribet, bangun tidur berdoa, haleluya, amin, langsung turun, lari, mungkin ngerebus air karena kebutuhan, anak sekolah, mungkin cucu sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita juga kadang-kadang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendaknya. Nanti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, pada malam hari ini, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, seringkali kita mengalami, yaitu rajin berdoa, terus berdoa. Memang kita harus berdoa. Kalau kemarin saya menyampaikan firman Tuhan, harus rajin berdoa, tidak putus-putusnya, seperti hakim yang lalim dengan janda yang miskin itu, tidak putus-putusnya, terus minta, diketok pintu rumahnya Pak Hakim sampai akhirnya Pak Hakim luluh hatinya mengabulkan permintaannya. Nah, kita pun juga demikian. Memang kita itu harus rajin berdoa, minta kepada Tuhan tuh jangan putus-putusnya. Namun untuk selanjutnya kita harus tetap belajar banyak mendengarkan firman Tuhan. Jangan mengabaikan. Allah sing nyampe nih bocah dek sore. Ya. Kadang-kadang kan gitu kita. Siapa sing nyampe nih? Ya. Kita melihat, kita terpancang dengan siapa yang menyampaikan. Tapi kita tidak terpancang apa yang disampaikan. Ya. Padahal kita datang jauh-jauh dari rumah, harusnya kita enak tidur
kita datang di tempat ini. Yang kita cari adalah firman Tuhan. Berkatnya, kalau kita mendahulukan Tuhan, maka berkatnya akan mengikuti. Ya. Ya, selanjutnya seringkali kita orang percaya menginginkan tangan Tuhan bekerja, tetapi menolak mendengarkan suaranya. Kita menginginkan Tuhan itu campur tangan. Tuhan, biarlah campur tanganmu. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja. Namun saat suara Tuhan berkata kepadanya yang sekiranya tidak sesuai dengan telinganya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dia menolak. Gak cocok itu firman nih. Buat aku gak cocok itu. Ya. Padahal orang yang punya iman yang sesungguhnya, orang yang punya percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, kitalah yang mengikuti kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kemauan kita. Nah, kalau Tuhan mengikuti kemauan kita, itu seperti anak yang durhaka kepada orang tua. Ya mau kita kualat, nggak mau kan? Kalau nggak mau, ayo kita belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan. Kalau Tuhan menegur sikap seperti ini, sikap kita yang seringkali tadi banyak doa, tapi nggak mau baca firman. Kita maunya Tuhan campur tangan, namun kita menolak teguran Tuhan, menolak suara Tuhan. Tuhan di sini menegur sikap hati kita, karena berkat Tuhan itu tanpa ketaatan tidak akan bertahan lama. Karena itu Tuhan melihat sikap hati kita. Karena itu yuk kita koreksi sikap hati kita kepada Tuhan bagaimana. Yuk kita koreksi sikap hati kita saat ibadah. Apakah hanya di mulut saja, atau hanya ikut-ikutan, atau memang benar-benar hati kita merindukan firman-Nya yang akan membentuk setiap kehidupan kita. Jadi yang tahu Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau saya malam hari ini tidak tahu. Ya. Jadi apakah dasarnya kita ini datang kepada Tuhan? Apakah kita itu mengasihi Tuhan atau mengasihi pemberian Tuhan? Nah, yang bisa tahu itu Bapak Ibu sendiri dan saya sendiri dengan Tuhan. Kalau saya hanya datang, kalau aku dapat berkat, aku sungguh-sungguh doanya, oh Tuhan, oh haleluya. Pada saat nggak dapat berkat, gak Tuhan-Tuhanan, gak dongan-donganan. Dari dulu saya ikut Tuhan, tetap saja doaku tidak dijawab. Nah, mungkin kita menggerutu seperti itu. Nah, dari sinilah Tuhan menegur kita. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulut, hati kita, bibir kita, dan hati kita, perasaan kita, ya roh kita, atau kita hanya mengasihi pemberiannya Tuhan saja? Ya. Yang ketiga, ketaatan membuka pintu berkat sejati. Ya. Ketaatan membuka pintu berkat sejati. Kasih Tuhan itu tak bersyarat, tetapi janji Tuhan atau berkat Tuhan itu bersyarat. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kembali ke Ulangan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, ini janji firman Tuhan ya Bapak Ibu. Janji firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa jika kita mau mendengarkan, ketaatan di sini itu tunduk ya.
tunduk, taat, setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendengar dan melakukan dengan setia, maka segala yang baik dari Tuhan akan datang dalam hidup kita. Amin. Mendengarkan dengan setia. Ya, mendengarkan dengan setia itu mau dijawab atau belum dijawab atau akan dijawab setiap doa kita, ya, kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, setia menanti janjinya Tuhan. Itu kesetiaan. Ya. Jadi ketaatan itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi taatnya bukan karena takut nanti dihukum. Wah, kalau aku tidak taat nanti aku dihukum. Enggak. Taatnya itu karena tanda kasih kita kepada Tuhan. Makanya di dalam Yohanes ada ayat yang mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi aku, tetapi kamu memusuhi saudaramu, ya, apakah itu yang namanya kasih? Ya. Kalau kepada yang kelihatan saja tidak mau benar-benar mengasihi, apakah kepada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan kita di surga, masih mau tetap mengasihi? Nah, kalau dulu saya pernah diberi nasihat oleh orang tua itu begini. Anak itu harus hormat dengan orang tua, karena orang tua itu Gusti Allah sing katon, katanya gitu. Betul ya? Filsafat orang Jawa itu seperti itu. Jadi anak-anak itu harus hormat kepada orang tua, karena orang tua itu gantinya Gusti Allah, gantinya Tuhan, maksudnya seperti itu. Tapi ternyata kalau kita membaca firman Tuhan nyambung filsafatnya orang Jawa itu. Jadi menghormati orang tua itu hal utama juga. Karena kalau di dalam firman Tuhan, kalau kita menghormati orang tua, berkatnya apa? Panjang umur, berkatnya melimpah, ya, kesehatan, damai sejahtera, kelimpahan, luar biasa. Jadi orang dulu itu kalau ngomong nggak asal ngomong, ya, ada maknanya. Nah, pada malam hari ini, kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, namun tidak mentaati firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, maka kita dikatakan tadi seperti di dalam Lukas tadi ya, Lukas pasal 6 ayat 46. Kamu menyebut aku, memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan kehendakku, tidak melakukan firman-Nya. Nah, pada malam hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita menghormati Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tidak abai atau mengabaikan kepada firman Tuhan. Yuk miliki waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Yuk kita belajar ya. Miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Amin. Mau itu pagi, mau itu siang. Mungkin kalau ibu-ibu setelah masak, setelah mandi, berlutut, ya. Mungkin nggak sempat pagi, siang, malam. Setelah bersih-bersih semua, sudah mandi, siap bersih, berlutut. Ya, kita butuh waktu itu. Ya, waktu itu kepada Tuhan tuh, waktu pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Karena dengan waktu pribadi kita dengan Tuhan, secara khusus dengan Tuhan, sambil kita menyembah, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, berkat Tuhan itu akan nyata seperti janji di dalam Ulangan 28 tadi. Amin. Itu akan terbukti dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan hanya mendengarkan khotbah saja di gereja, ya. Namun dengarkan suara Tuhan secara pribadi, dan melalui firman-Nya yang kita baca, itu akan membawa berkat dan memberkati buat kita secara pribadi. Amin. Jadi kadang-kadang firman Tuhan yang kita baca itu menemplak kita. Makanya kalau firman Tuhan mengatakan pedang bermata dua, ya, sebelum disampaikan ke sana,
firman Tuhan itu sudah mengenai ke sini. Ya, itu betul. Ya, jadi sebelum firman Tuhan kena ke sana, ya, mengenai arah depan, firman Tuhan itu sebelumnya sudah mengenai arah ke belakang. Amin. Tapi firman Tuhan itu mungkin menyakitkan karena melukai, ya, mengenai. Namun di dalam kesakitan itulah ada kesembuhan. Amin. Di dalam kesakitan itu kalau kita mau menyadari, Tuhan menegur sikap hati kita. Ternyata kalau kita mau menyadari, oh aku ini salah tuh ternyata. Ya, kita sadar. Tapi ada yang nggak sadar. Allah, itu omelan apa itu? Omelan pengkhotbah itu. Ya. Tapi kalau kita menyadari, maka firman itu benar-benar menusuk di dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Dan apabila saat firman Tuhan itu menusuk di hati kita yang paling dalam, saat itulah Tuhan sedang menjamah hidup kita. Amin. Sehingga walaupun menyakitkan, tapi Tuhan menyadarkan, mengingatkan. Tuhan seperti membangunkan kita. Ya, itu firman-Nya sangat menyakitkan. Sebab itu yang kedua, supaya kita ini menghormati, tidak mengabaikan firman Tuhan, kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah latih ketaatan dalam hal kecil atau dalam hal sederhana. Ya, ketaatan tidak dimulai dari hal besar, betul? Ketaatan itu dari hal kecil. Karakter tidak dilalui dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil sepele. Ya, dari hal-hal sederhana, contohnya belajar berkata jujur. Ya, biasanya sehari mungkin menipu istrinya 5 kali. Ya, belajar jujur. Hari ini menipu istrinya cuma 4 kali. Loh? Gimana Bapak Ibu? Kan kita belajar dari kecil. Kalau nanti ngurangi langsung set gitu, kaget nanti. Jadi ada prosesnya. Itu tentang kejujuran. Terus kemudian mungkin dalam hal sederhana berkata-kata baik. Ya. Di satu gereja, ya, ada satu gereja. Nah, di satu gereja itu ada satu keluarga yang mungkin mengalami stres, ya, atau depresi berat. Nah, saat nggak ada duitnya, dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, kata-katanya rusak, ya, kata-kata yang nggak baik. Nah, saya mendengar kata-kata yang seperti itu, hati saya kok rasanya nguweres gitu, ya. Aduh, kok gimana sih ini di lingkungan gereja? Ada kata-kata, suara-suara yang nggak menyenangkan, ya. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, ya. Karena emosi, karena tekanan, karena pikiran, karena mungkin kebutuhannya sudah menumpuk, tapi yang untuk mencukupi kebutuhan belum ada, akhirnya kita marah-marah. Mungkin kita berkata-kata yang kotor, atau mungkin kita berkata-kata menggerutu, atau mungkin kita berkata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, pada malam hari ini kita belajar, satu, berkata jujur, yang kedua berkata baik, berkata memberkati, yang ketiga berkata membangun. Ya, membangun satu dengan yang lain, membangun. Jangan malah menjatuhkan. Apa kamu tidak setia? Pung anak Tuhan kok tidak setia? Ya, akhirnya tambah tidak setia. Oh, kamu misalnya 1 bulan ibadahnya harusnya 4 kali. Nah, dia ibadah 3 kali. Ya, kita berikanlah apresiasi. Kamu sudah bagus loh. Ibadahmu sudah 3 kali. Lebih bagus lagi kalau kamu ibadahnya 4 kali. Ya. Haleluya. Jadi kata-kata yang membangun. Kata-kata membangun, kata-kata memberkati. Terus kemudian kita juga belajar hal yang sepele. Memberi dengan tulus, ikhlas. Ya, ini hal sepele, ya, kadang memberi.
hal sepele itu, memberi itu kadang-kadang kalau ibu-ibu ini ya khususnya, wah ngecek kok lemarinya sudah penuh. Nah ini sudah mulai bongkar-bongkar lemari. Ya. Kadang-kadang kita memberi itu seolah-olah kita membuang isi lemari kita. Ya, kita berikan kepada orang lain. Tujuan kita sebetulnya bukan itu ya Bapak Ibu. Tapi yang saya alami kalau saya bongkar lemari, saya berikan ke yang lain, ternyata ada lagi yang datang, yang ngisi. Betul Amen. ibu-ibu yang seperti itu ya kejadiannya ya. Amen. Kita kurangi yang di dalam lemari, ternyata supaya lemari kita ini agak longgar. Nah begitu kita nengok sudah ada lagi, datang lagi. Haleluya. Isinya. Ya, jadi memberi dengan tulus ikhlas. Memberi dengan tulus ikhlas itu tidak mengumpat atau tidak kowe ndek ben tau tak tulungi to. Saiki aku susah ganti tulungono. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kalau tulus ikhlas itu ndak ada kata tetapi. Menolong, tetap menolong. Tujuannya menolong dengan tulus ikhlas. Yang selanjutnya setia. Ya, belajar hal sepele, setia. Ada satu ayat ya di dalam Ulangan kalau tidak salah, ada satu keluarga, di situ keluarga Lewi, ya. Satu keluarga Lewi itu saya membaca kalau imam ya keluarga Harun dan anak-anaknya itu bagiannya merapikan kemah, itu bagian yang khusus-khusus ya. Tapi ternyata ada hal yang sepele, yang kecil mungkin tidak diingat oleh orang lain, nggak terlihat. Ini ada satu kaum ya di bangsa Lewi ini, dia secara khusus dia itu mengumpulkan pasak-pasak itu loh, tali-tali itu loh. Kan mungkin bagi kita nggak penting, ya, kan itu sepele. Namun dia mengerjakannya dengan penuh ikhlas, dengan penuh tulus, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan. Ya, mengumpulkan tali pasak-pasak untuk kemah itu dia kumpulkan dengan senang hati. Saya membaca itu luar biasa. Tuhan itu sudah membagi tugas-tugas dan perannya itu masing-masing. Nah, tinggal kita bagaimanakah sikap hati kita kalau saat kita melakukan setiap pelayanan kita. Apakah kita melakukannya dengan penuh kerelaan? Apakah kita melakukannya dengan tulus ikhlas? Apakah kita melakukannya dengan penuh bahwa kita pandang kita melayani hanya kepada Tuhan. Jadi enggak yang lain. Jangan pernah memandang manusia. Kalau kita memandang manusia akan kecewa. Pasti itu kecewa. Karena manusia itu esok tempe sore dulu. Kalau Tuhan bisa dipercaya. Mau kita percayakan, pertaruhkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, Tuhan bisa. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita dengan malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan firman-Nya, namun yuk kita belajar dari hal yang kecil. Kita nyatakan, kita belajar dari hal yang kecil, kita setia melakukannya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Puji Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian untuk peneguhan firman Tuhan. Kita pujikan dengan satu pujian, Ku terhubung dengan